yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Khairuddin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memburu pahala di bulan Ramadan. Salah satunya mengikuti taklim atau kajian di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati kita untuk bisa menerima ilmunya Allah, dan mudah-mudahan kita sudah memasuki hampir di penghujung ya, hampir akhir Ramadan ini. Hari ini insya Allah hari yang ke-17 atau 18 bulan Ramadan. Tentunya kita harus makin semangat. Istilah kita dalam lomba, sebentar lagi kita akan mencapai garis finish. Jadi mudah-mudahan dalam rangka mencapai garis finish untuk menjadi juara, tentunya kita harus lebih semangat lagi, lebih tangguh lagi untuk mencari pahala di bulan Ramadan ini. Baik, tidak panjang lebar, marilah sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Khairuddin dengan tema nikmat ibadah di bulan Ramadan. Pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah, segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan sore hari ini alhamdulillah di tengah keletihan kita, kelelahan kita, kelesuan kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, itu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan sambil terus beraktivitas melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang lain. Alhamdulillah kita tetap istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amaliyah kita, ubudiyah kita, aktivitas kita yang baik senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, memasuki Ramadan hari ini yang ke-17, betul Pak? Ini hari yang sangat bersejarah, hari yang tidak pernah berulang sepanjang perputaran dunia ini, yaitu nuzulul Quran. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita kali ini yaitu mengangkat tema nikmat beribadah. Agar ibadah kita terasa nikmat harus punya modal. Tanpa modal berat. Modalnya enggak mahal, enggak susah, gampang banget. Setiap kita punya potensi modal itu. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Modalnya apa? Ikhlas. Tanpa ikhlas, ibadah bukannya nikmat, beban. Terpaksa. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ibadah apapun juga
termasuk juga ibadah sosial, itu kalau bukan karena ikhlas, beban. Itulah lahirnya kewajiban zakat ya, bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Itu dipastikan, di ultimatum harus, ketika dilanggar ada sanksi. Padahal awalnya tidak demikian. Awalnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, hanya itu saja ya. Dan diperintahkan atas kalian berinfak ya, bersedekah dari pendapatan yang mereka dapatkan, dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka ya. Sebagian sunnah-sunnah saja, nggak ada takarannya, nggak ada ukurannya, nggak ada batasannya, tapi itu selalu diabaikan dan diabaikan. Jangankan yang kecil, yang banyak pun nggak mau juga mengeluarkan. Akhirnya Allah kasih ultimatum zakat wajib hukumnya. Padahal kalau kita ikhlas nggak ada masalah. Itu sebabnya satu contoh. Lalu siapa lagi kita harus yang kita contoh, yang kita ikuti, yang kita tiru? Nggak ada lagi selain baginda Rasulullah SAW. Ya. Rasul melaksanakan sholat sunnah loh, sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Itu jumlah rakaatnya tidak pernah lebih dari 11, tapi luar biasa. 11 rakaat ini untuk rakaat pertama yang beliau baca Al-Quran hampir 7 juz. Rakaat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Rakaat pertama sampai kakinya bengkak, dan kaki yang bengkak itu sama sekali tidak dirasakan, lebih merasakan nikmatnya beliau melaksanakan ibadah dengan waktu yang panjang ini. Jadi ketika ikhlas, gak ada beban, itulah hadir dalam banyak hal. Ibadah apa saja modalnya ikhlas, dan ikhlas ini harus ditanamkan, harus berlatih ya. Bahkan kadang-kadang ikhlas itu diawali dengan keterpaksaan. Saya mau cerita, satu ketika saya dan kawan-kawan punya tugas di Gunung Kidul. Jadi tahun 95 sampai tahun 2000, alhamdulillah saya dan kawan-kawan dakwah di daerah Gunung Kidul di 15 kecamatan. Itu giliran saja 15 orang berangkat seminggu, pulang yang lain terus. Alhamdulillah sekarang udah berkembang bagus. Satu ketika kita sholat di masjid, terus di situ ada kotak amal yang terbuka pakai kaca gitu, jadi uang berapapun dimasukkan itu kelihatan. Meskipun kita ngerogoknya merem gitu, naruhnya begitu dilihat, ternyata yang masuk itu, ternyata yang saya masukin uang yang bukan saya maksudkan. Mana sudah mepet. Ada uang 120.000 yang saya ambil, maksud saya 20.000 lah. Yang 100.000-nya itu untuk makan dan sebagainya. Masukin. Ya Allah, yang 100.000 yang masuk kelihatan. Wow. Ngitung nanti bagaimana. Ya yang jelas nggak ikhlas banget. Tapi bagaimanapun juga, ya sudah dimasukin. Walaupun kita nyesel 1000 kali nggak bakalan kembali. Ya sudah ikhlas. Oh rupanya bukan untuk kita, untuk mereka. Jadi ada ikhlas itu dengan keterpaksaan awalnya, tapi nggak apa-apa, latihan terus gitu. Nah kalau sudah seperti itu insya Allah akan mengalir. Itulah hadirin jamaah yang ini dalam banyak hal ya. Ikhlas itu ibadah yang tidak pamrih, tidak mengharapkan imbalan gitu, tidak mengharapkan balasan dari pihak lain, termasuk ibadah gitu ya. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah. Cobalah sedikit direnung gitu ya. Surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah. Tidak sama sekali. Tidak berharap, tidak menganjurkan, kecuali jika dilaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Kalau bukan karena tulus dan ikhlas, Allah tidak berharap. Dalam banyak hal apa saja yang namanya ibadah, itu landasannya ikhlas. Itu nikmat. Tapi kalau jadi beban, keterpaksaan, wah tersiksa. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi seperti itu. Karena ini momennya nuzulul Quran, kita selipkan juga ya, tentang nuzulul Quran. Bagaimanapun juga Al-Quran itu pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk hidup kalau kita tahu. Kalau tidak tahu, ya kan? Makanya sejauh mana sudah sekian lama, sudah sekarang Hijriah tahun 14 abad. Itu artinya kita menerima kehadiran Al-Quran 14 abad yang lalu. Sejauh mana kita memahami Al-Quran? Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti kita ada interaktif deh ya. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang merupakan pedoman hidup, panduan hidup, petunjuk hidup bagi segenap umat manusia. Segenap umat manusia loh Pak. Bukan hanya untuk orang Islam, bukan. Bahkan Nabi ketika menerima wahyu yang pertama belum Islam. Jadi agama Islam itu agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi menerima wahyu yang pertama belum Islam. Itu. Karena belum jadi Nabi. Begitu wahyu pertama sampai, disitulah awal pertama start Nabi membawakan risalah Islamiyah, agama Islam. Jadi satu ketika baginda Rasulullah SAW itu memang karakternya sudah luar biasa. Sejak kecil beliau sudah digelari, dijuluki Al-Amin. Jadi kebenaran ucapan, kebenaran pernyataan ukurannya lisan Rasulullah SAW. Kalimat apapun, pernyataan apapun yang dikeluarkan dari mulut baginda Rasulullah SAW itu ucapan yang benar. Al-Amin. Jadi Nabi kecil itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Ucapannya, omongannya terukur. Nabi kecil. Begitu dikasih wahyu, tentu lebih tegas, lebih jelas, karena memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Tanggal 17 Ramadan. Persisnya di mana, Pak? Sejarah SD ya. Di mana tuh? Gua Hiro ya, hafal semua SD ini. Ya, di Gua Hiro. Jadi naluri beliau, karakter beliau memang tidak suka dengan kebiasaan teman-teman sebayanya ya, di kampungnya, di negerinya yang biasa hura-hura, yang biasa maksiat dan sebagainya. Itu beliau uslah, uslah, ya ingin menyendiri, menjauh dari mereka. Dan generasinya juga sampai sekarang masih ada yang uslah-uslah itu ya. Jadi menghindari kebisingan, menghindari kegaduhan di tengah masyarakat, mereka uslah. Banyak. Nah, di saat beliau seorang diri, sepi, gelap dan sebagainya, tanggal 17 Ramadan Jibril datang
Satu-satunya makhluk yang Nabi tidak pernah kenal datang dengan aroma yang luar biasa harumnya, ya, fisik yang begitu sempurna, ganteng dan sebagainya. Lalu memaksa Nabi. Apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad. Nabi diam. Diulang Iqra ya Muhammad, Nabi tetap diam. Begitu ketika kalinya Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Jadi perintah malaikat Jibril yang ketiga kalinya jawabannya bukan diikuti, tapi dia curhat, saya tidak bisa baca. Mana mungkin saya bisa baca? Gitu. Dibimbing sama malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ayat pertama sampai ayat keberapa? Kelima itu Pak. Terus mengalir selama kurun waktu 23 tahun. Poinnya bahwa Allah menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Artinya bukan saja orang Islam, memang di sisi lain hudal lil muttaqin. Ya, surat kedua Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih. Ini kalau ahli tafsir kan mencoba memahami kenapa pakai kalimat dzalika. Dzalika itu dalam bahasa Arab kan menunjukkan arti yang jauh. Kalau Al-Quran sedang dibaca, sedang dipegang, mestinya hadzal Quran. Tapi tetap saja yang berlaku dzalikal kitab. Bukan hadzal kitab, tapi dzalikal kitab. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu mempunyai arti menjangkau dunia akhirat, alam semesta. Tuh, dzalikal la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dibuat dari maksud dalam Al-Quran semuanya kata pasti. Tidak ada yang basa-basi, tidak ada yang eksperimen, coba-coba, nggak ada. Semua kata pasti. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Otomatis kalau orang tidak bertakwa, Al-Quran bukan petunjuk, penghalang hidupnya. Karena ini tidak boleh, ini dilarang, itu dilarang. Bagi orang tidak bertakwa bukan petunjuk, tapi penghalang, penghambat, penyumbat kelancaran upaya mereka. Bagi orang bermaksiat tentu seperti itu. Itu dalam Al-Baqarah. Tapi di sisi lain hudal linnas, menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Artinya kalau ada orang lain yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, petunjuk hidupnya, mereka tidak salah, mereka punya hak. Allah memberikan hak. Allah memberikan hak kepada non-muslim untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dan insya Allah kalau Al-Quran sudah dipegang, sudah masuk ke hatinya dia, otomatis pasti akan muslim. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Dan itu menjadi petunjuk apa saja pedoman hidup atau dalam kita berkarya, bekerja, berperilaku. Al-Quran. Nah, ini harus difahami. Jadi jangan puas dengan terjemah. Terjemah ini bisa menyesatkan kalau nggak tahu tafsirnya. Satu contoh, ya kita ini aja ya, apa namanya? Coba tolong di apa namanya disari di apa Al-Quran itu dibacakan supaya lebih maksimal. Tolong dibacakan surat Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275. Bagaimana Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbalu syaitan minal mas. Dzalika bi annahu qalu innamal bayu mislu riba wa qadallahu al-bay'a wa harrama riba wa man ja'ahu ma'idatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu surat apa, Pak? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 275. 275. Sekarang 256. 256. Dari mana dari kerajaan mata bayar itu minal bayi kama yaqulu tamuti wa billah faqad istamsaka bil urwah. Iya. Samanaha wa Allahu samiun alim. Ada paksaan dalam agama Islam sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu la ikraha fiddin. Orang gampang saja menerjemahkannya, bahkan dianggap menafsirkannya dan menyimpulkannya. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesat ini. Kalau nggak dipaksa, waduh. Sampai-sampai hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, orang-orang tua kita melakukan. Misalnya gini, anak yang belum balik, belum dewasa, di bawah umur 10 tahun, di bulan suci Ramadan dia nggak puasa, orang tuanya marah, dosa lo nggak puasa, Allah marah. Bener nggak itu ngomong begitu? Nggak bener. Allah, dia nggak dosa, orang belum balik kok. Allah nggak bakalan marah. Tapi orang tua begitu tanggung jawabnya, begitu mengharapkan anaknya jauh lebih baik, sampai-sampai hal-hal yang tidak benar dia sampaikan. Kenapa kamu nggak puasa? Dosa loh. Nggak dosa nggak apa, orang belum balik kok. Nggak dosa kalau nggak puasa, nggak sholat nggak dosa, belum balik. Tapi dilakukan orang tua. Jadi la ikraha fiddin bukan itu tafsirnya. La ikraha fiddin itu bicara soal kebenaran agama. Bicara kebenaran agama. Jadi yang namanya kebenaran agama itu kebenaran yang absolut. Kebenaran yang pasti dan hakiki. Orang untuk menerima kebenaran yang hakiki, yang pasti nggak perlu dipaksa, maksudnya gitu. Nggak perlu diintimidasi, nggak perlu dibayar, nggak perlu dijanjikan untuk menerima kebenaran yang hakiki, yang pasti. Contoh, kalau kita ditanya 1 ditambah 1 berapa? Pasti 2 jawabannya, nggak harus dibayar. Bilang 2 ya, nggak usah begitu, nggak usah dipaksa. Kamu ngomong 2 ya jawabannya ya. Ya 1 ditambah 1 pasti 2. Itu tadi. Jadi kebenaran agama itu kebenaran yang absolut, kebenaran yang pasti dan hakiki. Yang udah nggak ragu lagi. Kenapa mesti mikir? Gitu loh. Kenapa mesti dipaksa? Nah ini. Itu salah satu di antaranya. Ada lagi. Ya. Ini salah satu contoh yang harus kita tahu, yang harus paham tentang maksud. Itu makanya dalam Al-Quran ada makna murad, ada makna lafzi, makna yang dimaksud sama makna yang sesuai dengan lafadznya, dan begitu dalam Al-Quran. Ini ketika kita mau memahami Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita, gitu. Nah sekarang coba kita baca surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 69. Al-Maidah ayat 69. Perhatikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiqu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Terjemahannya ada? Nggak ada yang terjemah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah pada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Ini innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Tuh. Di ujung ayat wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak usah gelisah, enggak usah cemas. Allah akan berikan pahala yang besar. Kita protes. Lalu apa istimewanya Islam kalau ternyata endingnya sama saja? Yang Islam, yang Yahudi, yang Nasrani, yang ateis sama saja. Loh, lalu apa istimewanya Islam kalau gitu? Berdasarkan karena itu sesuai dengan terjemahannya. Tuh. Jadi orang-orang yang beriman, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, Yahudi, Nasrani, Sabiin, ateis, asal berbuat baik. Nah, baiknya versi Allah loh. Wa amilus shalihat. Baik itu versi Allah, bukan versi siapa-siapa. Kalau versi Allah, baik itu ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya bertauhid, berakidah, bersyariah, kan gitu. Ini syariahnya tidak jelas, pasti tidak dilaksanakan. Akidahnya berbeda, menyimpang. Lah kok wala khaufun 'alaihim, nggak perlu cemas, nggak perlu takut. Tuh, Allah akan berikan pahala yang besar. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Terjemahannya kan begitu. Semua kan seperti itu. Karena terjemahan begitu. Maksudnya Yahudi, Nasrani, ateis itu bukan agama, genetik, keturunan. Bukan agamanya. Kan banyak kiai keturunan Yahudi. Banyak ulama keturunan Nasrani di Cina. Banyak ulama keturunan apa? Ateis. Maksudnya itu bukan agamanya, bukan Nasraninya, bukan Yahudinya, tapi marga istilah kita lah. Ya marga di kita kan bisa di apa namanya? Ya bisa dibaca ya. Ketika Raja Gugu, ketika Marpaung, itu kan tawan. Ketika Lubis, ketika Nasution, kan gitu. Sekarang udah nggak peduli Raja Gugu, Sitinjak, apa namanya, Marpaung, sudah banyak yang genetiknya seperti itu, marganya seperti itu. Jadi maksud Yahudi Nasrani itu marga, keturunan, genetik, darah, gitu loh. Ateis pun seperti itu. Ini yang harus difahami. Jadi bukan agamanya, bukan ateisnya, kemudian mendapatkan pahala yang sama. Loh, kalau begitu di mana istimewanya Islam? Ini. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita baca. Ada lagi dalam Al-Quran. Nih dalil-dalil yang umum itu jangan betul-betul jadikan pedoman. Contoh gini. Dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Ya sudah, kalau jual beli ya halal, itu yang Allah suka, yang Allah restui, yang Allah firmankan. Yang namanya jual beli, transaksi jual beli itu baik, itu bagus, itu direspon sama Allah, ya, mendapatkan restu dari Allah. Pertanyaannya, bagaimana jual beli narkoba? Bagaimana jual beli wanita? Apa semua jual beli itu halal? Nah, ini. Nah, inilah surat-surat. Jadi setiap ada dalil yang umum pasti ada yang khusus. Karena saja tidak tidak berurutan. Ada di sisi lain, itu tempat yang lain. Kita harus mensinergikan gitu loh. Satu ayat dengan ayat yang lain supaya ketemunya pas,
Itu salah satu di antara. Nah, ini cara memahami Al-Qur'an. Fankihu ma tobalakum minan nisa imatna wa thulatha wa ruba'. Itu. Silahkan kamu nikahi wanita-wanita yang kamu suka. Wah. Bagaimana kalau suka sama bibinya sendiri, tantemnya sendiri? Lah kan gak mungkin. Nah, jadi dalil-dalil yang seperti itu jangan terlalu mudah kita konsumsi itu. Kita jadikan dasar begitu, dasar hukum. Ini yang berat. Itulah hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ya cara memahami Al-Qur'an. Makanya mutlak punya guru gitu. Jadi kan baca terjemah itu tadi. Bahayanya. Jadi harus ada guru, ada kajian-kajian lah untuk menjelaskan itu tadi. Itu. Ini banyak hal-hal yang jujur saja terdapat dalam Al-Qur'an, tapi kalau kita amalkan langsung seperti itu berat, ya. Itu tadilah ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Gitu ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, keluarga kita dibiarkan begitu saja, enggak ada paksaan. Apalagi diintimidasi. Nah, tanggung jawabnya di mana? Tuh, menjaga akidah, gitu, menanamkan syariah, ya, mensosialisasikan akhlakul karimah. Nah, kalau bukan karena peran orang tuanya, gitu, bahkan bukan sekedar dipaksa, digebugin kalau dulu tuh, sabetin, iya kan, nggak sholat tuh dicari, dikejar sama orang tua. Nah, itu tadi. Jadi itu tadi, ya, untuk menerima kebenaran itu harus dipastikan anak itu paham. Supaya kedepannya tanpa dipaksa dia sudah membedakan mana yang baik mana yang buruk. Dan ketika cerita kebenaran agama adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang pasti, kebenaran yang hakiki. Itu. Jadi bukan kebenaran yang semu, bukan kebenaran yang palsu. Itulah kebenaran agama. Kita kembali pada ya dua tema itu saja. Jadi nuzul Quran sama nikmatnya ibadah. Salah satu nikmatnya ibadah, kondisi badan yang sehat, itu nikmat. Makanya menjaga kesehatan itu penting. Dengan badan yang sehat, insya Allah bukan saja makan yang nikmat, tidurnya kerja semangat, tapi ibadah juga nikmat. Kesehatan harus dijaga gitu loh. Nah, kalau tubuh kita sehat, jasmani kita sehat, insya Allah pikiran yang keluar dari hati kita pikiran yang sehat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Kalau jiwanya nggak sehat, badannya nggak sehat, sulit untuk berpikir sehat. Nah, itu apalagi merasakan nikmatnya ibadah, berat, luar biasa sehat, tapi akan tertolong dengan ikhlas. Saya berkali-kali, Pak, meyakinkan dan memastikan orang yang ikhlas dalam beribadah dan merasa ini kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan, itu dibantu sama Allah dan dimudahkan. Jadi ketika sakit yang menghambat ibadah kita, jangan dimanja sakit itu, dilawan. Jatuh dari motor, dengkul kedua-duanya babak belur, nggak bisa untuk napak sujud. Kalau dengkulnya udah banyak, sujud kan berat banget. Ya kita ngadu sama Allah, saya harus melakukan ini ya Allah, dan saya yakin Allah tidak mungkin akan membiarkan ketika kita berusaha untuk mendekat kemudian Allah menjauhkan kita, nggak mungkin. Kesembuhannya lebih cepat prosesnya orang yang itu. Jadi kesembuhannya lebih cepat dibanding yang penyakit itu dimanjakan, digeletakin aja, bahkan nggak mau sholat. Ya Allah nggak mau bantu. Tapi kalau itu untuk kebutuhan kita kepada Allah, Allah memfasilitasi. Dalam banyak hal. Jadi kalau sakit jangan dimanja, yang bisa dilakukan gitu, lakukan. Kita sering berkali-kali ya, sama jamaah, terutama yang sudah mulai lemah fisiknya, ya,
Yang tahu kan mereka yang bersangkutan. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Beberapa waktu yang lalu itu yang namanya bawa kursi ke masjid itu tren. Wow. Cuman aneh, dia datang dari rumah nenteng kursi, duduk berpuluh-puluh menit bukan duduk, berdiri, ketemu sama teman ngobrol, kursinya ditenteng, dia berdiri 10-15 menit. Loh, ketika sholat kok kenapa duduk? Ini masalah ya. Nah, kalau ternyata dia pakai kursi, ternyata bukan soal berdiri yang jadi masalah, tapi soal duduk dan bangun duduknya. Itu gimana? Nah, kalau begitu yang dihakimi jangan berdirinya yang gak ada masalah. Ketika berdiri tegak. Ketika mau sujud atau rukuk lah baru pakai kursi. Karena yang bermasalah sesungguhnya ketika duduk dan bangun duduk. Soal berdirinya nggak ada masalah. Berarti berdirinya harus tetap sempurna. Nah, ketika sujud dan rukuk karena memang tidak bisa nekuk lutut dan sebagainya, tidak bisa ngangkat pantat. Nah, itu berat. Nah, itu duduk. Jadi ketika mau sujud baru duduk, itu tahiyat karuan duduk. Tapi ketika berdiri masih bisa, itu harus dilakukan berdiri. Jadi taruh saja kursinya di belakang, gitu ya, di belakang. Begitu sholat dia berdiri. Nanti kalau mau ruku atau sujud baru duduk. Jadi berdirinya jangan dihakimi, berdirinya yang jangan diadili, gitu ya. Berdirinya yang jangan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan ketika duduk dan bangun duduknya, itu sebetulnya kendalanya. Itu. Nah, itu pakai cara duduk. Kalau seperti itu salah satu diantaranya. Jadi makanya ketika kita yang cerdas mengantisipasinya gitu. Bagian-bagian yang mana yang harus kita lakukan dan bagian-bagian mana yang tidak bisa kita adili. Itulah. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Coba. Hadirin silakan. Ada yang mau bertanya terkait dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khairuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Tadi sampaikan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Cuman saya itu malah sering beberapa rasanya itu saya jauh dari itu. Itu gimana? Saya paksa kalau tidur nggak mau subuh dibangun susah, itu malah saya paksa untuk bangun. Jadi sudah gitu lahir hati. Tapi saya kalau nggak saya paksa untuk masjid kok kayak kurang gitu, termasuk paksa. Iya. Wah, ini kan kalau pakai la ikraha fiddin gawat. Enggak usah bangun, enggak seikhlas-ikhlasnya saja. Bisa bangun syukur, enggak bisa bangun, enggak bisa begitu ya. Enggak bisa begitu. Jadi kebenaran agama itu harus disikapi dengan sikap yang jelas. Memang harus dipaksa, bukan la ikraha fiddin, dipaksa memang sebaliknya malahan. Gitu ya. Itu tadi. Jadi karena ini kebenaran agama. Nggak bisa ditawar gitu. Nah, itu kalau pakai dalil itu kan loh berat begini, mana dingin dan sebagainya. Wah, enakan tidur. Nah, ini salah satu diantaranya. Jadi makanya diturunkannya Al-Quran yang pertama untuk ibadah. Untuk ibadah. Makanya kalimat yang pertama Iqra, baca. Udah baca dulu minimal, baca. Dan ternyata baca ini nggak tanggung-tanggung. Tidak boleh kurang dari 17 kali dalam sehari semalam. Jadi perintah Iqra, bacalah Al-Quran, itu perintah itu ya untuk setiap kita yang mukallaf bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf orang baru masuk Islam, mukallaf itu yang sudah ya Islam, ya baligh, itu ya berakal itu. Nah, orang sudah menerima hukum Allah, itu namanya mukallaf. Untuk mukallaf tidak boleh kurang dalam sehari semalam 17 kali Al-Quran dibaca. Kurang berarti dosa.
kurang 1 kali berarti dosa. Itu. Jadi minimal 17 kali setiap hari Al-Quran itu dibaca dengan kalimat Iqra. Itu diangsur pagi subuh, ya, bangun tidur, mandi, wudhu, sholat subuh 2 rakaat, Fatihah 2 kali. Nanti zuhur 4 rakaat 4 kali, asar 4 rakaat 4 kali, udah 10 kali. Tar maghrib 3 kali lagi Fatihah, isya 4 kali, 17. Jadi sehari semalam minimal 17 kali. Kenapa minimal? Itu kan baru sholat 5 waktu doang. Kalau kurang, berarti sholatnya nggak beres. Kan gitu. Ada yang kurang berarti ada rakaat yang nggak dikerjakan, atau jangan-jangan nggak sholat. Nah ini. Jadi minimal 17 kali. Ini yang harus dibaca. Ya. Kemudian untuk ibadah, masya Allah, Al-Quran, Allah luar biasa ya. 1 huruf saja, 1 huruf Allah memberikan kebaikan 10 kali, 10 kali lipat kebaikan. 1 huruf. Ternyata Allah nggak puas dengan 10 kali lipat itu, nggak puas, dilipat gandakan 3 kali lipat. Jadi dari 10 menjadi 30. Nah kalau kita baca surat pendek, ya, Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim, hurufnya berapa? Alif Lam Mim, 3 setiap huruf 30, berarti 90 kali kebaikan. Baca Alif Lam Mim saja sudah 90 kali kebaikan. Tapi yang namanya kebaikan kok nggak menarik banget sih ya. Orang tuh susah tertarik dengan kebaikan. Kalau keburukan, wah semangatnya luar biasa. Jadi soal kebaikan itu memang 90 kali kebaikan baca Alif Lam Mim. Ngerti artinya atau tidak? Untuk soal baca. Kalau itu pedoman memang harus tahu, karena petunjuk hidup yang harus diikuti dan sebagainya. Mutlak harus tahu kalau untuk pedoman. Tapi kalau untuk sekedar ibadah, untuk bacaan tanpa tahu artinya pun nggak masalah. Jadi nggak usah direspon. Kalau ada teman-teman yang mengatakan percuma saja baca Al-Quran kalau tidak tahu artinya, nggak usah direspon, baca saja. Ya, kalau soal tahu artinya, jangankan kita, yang jarak tempat dari Nabi kita terlalu jauh, waktu juga terlalu jauh. Nah, itu kan 600 Masehi. Nah sekarang 2023, jauh dari masa udah terlalu jauh. Jarak ya Mekah Indonesia jauh. Jadi kalau tidak ngerti ya nggak terlalu masalah. Persoalannya, jangankan kita, yang umatnya yang jauh tempat tinggalnya, jauh jaraknya, jauh masanya. Nabi sendiri tidak semua Al-Quran sepenuhnya Nabi dikasih tahu maknanya. Contohnya ayat-ayat pendek, yang lebih pendek lagi, Qaf, 1 huruf loh. 1 ayat itu Qaf, Shad, 1 huruf. Tuh. Jadi Qaf, Nun, itu 1 ayat. Meskipun 1 huruf, Nabi nggak dikasih tahu maknanya. Artinya Nabi sendiri yang terlibat langsung, menerima wahyu langsung, tidak sepenuhnya tahu apalagi kita. Jadi baca Al-Quran, tahu artinya atau tidak, tetap dapat pahala 30 kali kebaikan setiap huruf. Itu. Dan untuk ibadah bagi kita dan penyelamat, juru penyelamat kelak di hari kiamat. Nabi bilang begini dalam hadis Muslim, kata beliau, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi ay li qari'ihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang menjadi syafaat, penolong, memberikan rasa aman, membebaskan semua penderitaan bagi yang bersangkutan. Di padang mahsyar kita sedang cemas, ya, panik, tidak menentu nasibnya dan sebagainya, ya. Al-Quran datang membebaskan penderitaan kita, memberikan rasa aman kita dengan syafaatnya. Itu kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi ay li qari'ihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang menjadi syafaat, memberikan pertolongan bagi si pembacanya ketika hidup di dunia. Tuh Quran. Nah, kita pahami
Sabda Nabi Iqra'ul Quran bebas. Suratnya tidak ditentukan sama Nabi. Surat yang mana ya Rasul? Nabi tidak menentukan. Waktunya Nabi tidak menentukan. Tempatnya juga Nabi tidak menentukan. Jadi yang menentukan tempatnya di mana, waktunya kapan, surat apa, kita. Ya, karenanya ya nggak usah ini nggak usah baper lah ya. Oh, baca Quran kok Yasin dulu. Emang nggak ada surat yang lain? Udah Yasin malam Jumat lagi. Emang ada apa dengan malam Jumat? Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Wah, ini waduh benar-benar dipelintir ya. Malam Jumat diisi dengan film-film horor. Ya Allah, pocong, genderuwo, kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Malam yang paling mulia. Ya akhirnya generasi kita berpaling semua. Oh ternyata malam Jumat itu malam setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam demit. Ya Allah. Jadi Nabi tidak menentukan di mana bacanya, kapan waktunya, surat apa, tidak ditentukan sama Nabi. Yang menentukan kita. Nah, kan kadang-kadang di antara kita ada yang suka memfavoritkan salah satu surat dalam Al-Quran, ya kan? Ada yang favoritnya Al-Waqi'ah, ada yang favoritnya Al-Muluk, ada yang favoritnya Yasin, ada yang favoritnya Ar-Rahman. Silahkan saja, nggak masalah. Kata Allah begini, jadi ternyata kita memfavoritkan salah satu surat dari Al-Quran, direspon sama Allah. Kata Allah gini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu yang mudah menurut kamu dari Al-Quran. Untuk kamu yang mudah itu apa? Yang mudah Al-Ikhlas, ya baca Al-Ikhlas. Yang mudah Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang mudah Al-Baqarah, silahkan. Allah merespon. Nah, Allah saja merespon. Kenapa kita kok seolah-olah melecehkan gitu ya? Baca itu lagi. Memang gak ada surat yang lain. Udah bacanya itu malam ini lagi, tempatnya di. Ya Allah, udah. Baca. Baca. Itulah. Hadirin jamaah yang rahmati, ini harus kita jaga, kita pelihara. Keyakinan ini tidak boleh lepas. Sebab kalau keyakinan ini lepas, Quran lepas dari kita. Mohon maaf sekali lagi, ada teman-teman kita yang kadang-kadang mengatakan percuma saja baca Al-Quran kalau tidak tahu artinya. Hati-hati. Nanti mereka lebih semangat baca artinya ketimbang baca Qurannya. Tunggu saja saatnya nanti Al-Quran akan sama dengan Injil. Kan disesuaikan. Qurannya nanti disesuaikan dengan wilayahnya, dengan daerahnya. Oh, ini Australia, bahasa Australia. Oh, ini Quran Mandarin, bahasa Mandarin. Oh, di Inggris, bahasa Inggris. Nanti yang ada Al-Quran gak satu lagi. Sama seperti kitabnya teman-teman kita kan, saudara-saudara kita di luar ya, di Belanda bahasa Belanda, di Prancis bahasa Prancis ya, di Mandarin bahasa Mandarin. Jadi yang aslinya mana? Kalau sikap kita akan seperti itu, nanti nasibnya akan sama. Al-Quran hilang, tapi insya Allah nggak mungkin. Sebab Allah akan menjaga. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah akan menjaganya. Itu hebatnya Al-Quran. Saya semalam nuzulul Quran di Masjid Al-Furqan, Pak, Galaksi. Saya terkejut seterkejut-terkejutnya. Jadi ada anak kecil usianya 11 tahun, laki-laki, disandingkan di samping saya. Masya Allah, hafal 30 juz plus terjemahannya, termasuk ayat tadi itu. Coba tolong baca Al-Baqarah ayat sekian, baca terus itu posisinya baris keberapa, halaman apa, terjemahnya. Masya Allah, 11 tahun, bapaknya orang biasa-biasa saja.
dan ternyata pengaruh HP itu luar biasa. Di rumahnya nggak ada TV, nggak ada HP. Jadi dibiasakan dengan itu aja terus. 11 tahun 30 juz, kemudian masing-masing nomor ayat tahu semua. Inilah Al-Quran. Jadi luar biasa. Nah, insyaallah. Ya, jadi jawabannya seperti itu Pak ya. Apa namanya, kalau ada merasa berat ya untuk bangun subuh, untuk tahajud, makanya begitu bisa bersyukur kepada Allah. Saya sendiri kadang-kadang ikhlas karena merasa tertolong oleh Allah. Yang namanya bangun tahajud itu, waduh beratnya luar biasa. Ketika bisa bangun dan bisa sholat, wah ini anugerah. Kita bersyukur, ya Allah, Allah memberikan kesempatan, memberikan kekuatan gitu ya. Itu luar biasa, itu anugerah dari Allah. Jadi semakin dekat aja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, ada ayat qauliyah dan ada ayat qauliyah. Nah, seberapa penting keduanya ini Ustaz agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita? Nggak ada yang lebih rendah dari keduanya. Tidak ada yang lebih rendah dari keduanya. Satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama mulianya. Jadi qauliyah itu sama. Jadi qauliyah itu kan firman langsung. Qauliyah itu kan ya alam semesta ini, gitu. Makanya nggak usahlah bertanya tentang Allah. Nabi kan sudah memberikan batasan. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah saja. Nggak usah terlalu jauh memikirkan tentang zat Allah. Allah bagaimana, nggak perlu. Karena gini, memikirkan makhluk-makhluk Allah saja kita nggak ketemu kok. Kita tanya sekarang, makhluk Allah ya makhluk Allah. Suka minum kopi nggak? Pernah minum kopi? Pernah? Rasanya gimana? Atau minum sirup? Pernah minum sirup? Rasanya gimana? Ada manis, ada asin. Iya. Manis, asin ciptaan Allah. Saya tanya, bagaimana wujudnya manis? Bukan saya nanya rasanya manis itu. Rasanya udah wujudnya manis kayak apa? Tahu nggak bentuknya manis? Baru satu tuh gula. Wujudnya manis itu kayak apa? Tunjuk. Semua orang nggak akan mampu. Wujudnya manis kayak apa nggak akan mampu. Yang bisa jawab rasanya manis. Wujudnya manis nggak ada. Wujudnya asam nggak ada. Wujudnya asin nggak tahu juga. Ini semua makhluk Allah ciptaan. Itu saja udah nggak ketemu kok. Tapi kalau akal sehat, misalnya gini. Ada yang pernah lihat angin? Ada nggak yang pernah lihat angin? Lihat angin ada nggak? Merasakan ada angin iya, tapi lihat angin ada nggak? Lihatnya pohon goyang-goyang, itu menandakan bahwa ada angin lewat tuh. Tapi kan kita nggak pernah lihat angin, iya kan? Lihat angin saja, tiap detik kita butuhkan kita nggak mampu. Lah kok nanyain tentang Allah bagaimana? Nih, terlalu jauh. Kata Nabi, karena otakmu nggak bakalan nyampe, gitu, nggak bakalan nyampe. Sudahlah makhluk Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikir tentang makhluk Allah saja. Ya Allah, nyamuk malaria, nyamuk sebesar apa sih nyamuk? Wah, di sana punya potensi bisa mematikan dengan racunnya. Jadi nyamuk sekecil itu organ tubuhnya kan lengkap. Ada telurnya, ada organ-organ tubuhnya kan lengkap.
Ya Allah, itu semua bergerak semua. Gimana? Nyamuk. Kalau gajah mending lah, gajah gede gitu. Nah, nyamuk, kuman. Wah, terlalu ngelantur lah. Menanyakan tentang Allah di mana, bagaimana, terlalu ngelantur. Tuh. Jadi sampai-sampai ya Allah, ya, sesuatu yang tidak ada pun Allah bisa menciptakan. Itu nggak mungkin lah. Kalau sesuatu yang ada kemudian ada tanpa ada yang mengadakan, nggak mungkin. Itu salah. Jadi sama saja. Ketika kita ayat yang tersurat dan yang tersirat ini, ya kita lihat alam semesta ini. Iya. Allah bikin matahari, ya, istiqomah itu matahari sejak kita lahir, ya, terus saja dari timur ke barat, nggak pernah macet, nggak pernah salah jalan. Ya Allah, itu patuhnya itu makhluk Allah yang namanya matahari, disiplin terus, tepat waktu, luar biasa. Ya, itu menunjukkan ada yang mengendalikan, ada yang mengontrol, ada yang menentukan. Jangan bumi, matahari, semua alam semesta ini, sekali lagi saya katakan, ini semua ada, semua wujud. Sekali lagi, bukan satu-satunya wujud yang keberadaannya tanpa batas. Ada batas waktunya, masa edarnya ada, masa berlakunya ada. Satu ketika nanti ini semuanya akan sirna. Gitu. Likulli syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan sirna, akan binasa, kecuali hanya zat Allah saja yang kekal abadi. Binasa semua. Tuh. Ini tentang ayat yang tersirat dan ayat yang tersurat. Ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Jadi sekali lagi, tidak ada yang lebih rendah, kedua-duanya mulia. Dan semua ayat-ayat Allah, lah Al-Ikhlas, jangan dilecehkan. Ya Al-Ikhlas. Tuh. Nabi bilang gini, kata Nabi, tasaddaqu an anfusakum wa an mautakum walau bisurbati ma'in. Bersedekahlah kalian untuk hidup dan mati kalian, walau bisurbati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air kali tenggak. Walau bisurbati ma'in, semua aja seteguk. Fa ilam takdiru, kalau ternyata kamu tidak mampu dengan sedekah air aja nggak mampu, kata Nabi, fa bi ayatin min kitabillah, sedekahlah kalian dengan sebagian ayat dari kitab Allah. Fa illam ta'lamu, kalau kamu tidak mengenal kitab Allah, tidak bisa baca Quran, fabil istighfari wad du'a, mohonkan ampun dan doakan. Nah, makanya Nabi mengeluarkan hadis itu berdasarkan surat Muhammad ayat 19, fastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah kamu untuk urusan dosa kamu dan dosa mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Fastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Jadi mohonkan ampun saudara-saudara kalian. Makanya kita kalau baca istighfar nggak monopoli, nggak egois, nggak sendiri. Artinya apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, untuk saya dan kedua orang tua saya, kan gitu. Nah, itu wali ashabil hukukil wajibatil aliyah, dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya, anak, istri, pembantu, mertua, orang tua, itu kan. Wali ashabil hukukil wajibatil aliyah wali masyayikhina, dan guru-guru kami, tuh, wal ikhwanina, saudara-saudara kami. Saudara kami bukan saudara kandung, saudara kandung utama, saudara seiman, seakidah, itu juga saudara. Itu ya, walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi istighfarnya itu berbagi, dari
surat Muhammad ayat 19 itu tadi perintah Allah, fastaghfir li dzambi walil mu'minin. Orang-orang mukmin juga doakan juga. Tuh. Surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Saudara kalian yang mana? Andaikan Allah bertanya, kok kalian minta diampuni dosanya dan dosa saudara-saudara kalian? Saudara kalian yang mana yang kamu maksud? Alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang kami maksud orang-orang yang lebih dulu beriman. Sebelum kami lahir mereka sudah beriman, sampai kami sampai mereka mati kami belum lahir juga. Jadi kita praktis nggak pernah ketemu sama orang terdahulu yang sudah iman lebih dulu, ya. Mereka lahir lebih dulu, meninggal lebih dulu, kita nggak pernah ketemu. Tapi ayat itu memerintahkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuh. Ya, tuh. Jadi mohonkan ampun, ya, doakan. Makanya kalau ziarah kubur atau melewati pintu kubur, ya doakan mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur. Nah, itu kan doa. Salam sejahtera dan bahagia semoga tetap atas kalian wahai penghuni kubur. Gitu. Ya. Jadi kita nggak terlalu jauh menilainya, ya itu yang Nabi perintahkan gitu saja. Gitu saja. Ya persisnya ya Nabi sendiri yang tahu. Itu aja. Cukup waktunya, Pak. Ya, jadi itu saja kajian Al-Quran ini. Insya Allah ya dua tema kita sampaikan. Kalau untuk ingin mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, nggak ada cara lain kecuali ikhlas. Ikhlas itu lintas batas. Ketika ikhlas nggak ada keluhan capek, nggak ada keluhan sakit, nggak ada keluhan lelah, nggak ada. Tuh, ikhlas itu. Dan ikhlas itu murni utuh. Ya, bukan karena mendapatkan imbalan, bukan karena dijanjikan, bukan karena diancam, bukan. Itu ikhlas. Makanya dengan ikhlas insya Allah ibadah apapun nikmat dirasakan. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah, man arada dunya bi alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah wa bil ilmi, wa man arada dunya bi alaihi bil ilmi. Jadi bahwasanya ketika kita ingin hidup di dunia, maka harus mencari ilmu. Begitu kedua-duanya harus kita itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengisi amal yang Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, salah satunya adalah kajian. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila kita memang hidayah. Wassalamualaikum.